Halo semua, perkenalkan saya Selinanda Berliana Putri dengan NIM 200400720 dari Prodi Gizi Universitas Alma-Ata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai patofisiologi stroke. Sebelumnya, apa sih stroke itu? Nah, stroke adalah penyakit pada otak berupa gangguan fungsi syaraf lokal ataupun global berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian dan disebabkan karena vaskular. Stroke ini terbagi menjadi dua, ada stroke iskemik dan juga ada stroke hemoragik. Lalu apa perbedaannya? Stroke iskemik terjadi karena sumbatan pembuluh darah arteri, sehingga stroke iskemik ini juga sering disebut sebagai kematian jaringan otak. Selanjutnya, stroke iskemik tidak mengakibatkan pendarahan. Lalu bagaimana dengan stroke hemoragik? Nah, stroke hemoragik terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak yang mengakibatkan kerusakan sel-sel otak. Stroke hemoragik ini dapat mengakibatkan pendarahan. Hal ini tentu berbeda dengan stroke iskemik yang tidak mengakibatkan pendarahan. Lalu bagaimana dengan faktor penyebabnya? Nah, faktor penyebab dari iskemik ada dari obesitas, merokok, penyakit jantung, trombofilia, dan juga diabetes mellitus. Sedangkan hemoragik ada dari aneurisma, hipertensi, cedera kepala berat, dan ketidaknormalan pembuluh darah di otak sejak lahir. Stroke iskemik ini terbagi menjadi dua, ada emboli dan juga ada trombotik. Stroke emboli terjadi karena adanya pembukuan darah di jantung atau pembuluh darah arteri besar yang mengangkut ke otak sehingga mengakibatkan penyumbatan. Sedangkan stroke trombotik terjadi karena adanya pembukuan darah di pembuluh darah arteri kecil yang mensuplai darah ke otak sehingga mengakibatkan penyumbatan. Patofisiologi dari stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi akibat adanya penyumbatan pembuluh darah, bisa disebabkan karena aterosklerosis, yaitu penumpukan lemak, atau bisa disebabkan juga karena benda atau zat asing yang menempel di pembuluh darah. Dari dua hal penyebab tersebut, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi yaitu adanya penyempitan pembuluh darah, sehingga mengakibatkan perfusi darah ke otak berkurang. Jadi, otak kekurangan akan nutrisi dan juga oksigen. Keadaan ini akan mengakibatkan iskemia, yaitu keadaan di mana terjadinya kerusakan pada organ akibat permasalahan pembuluh darah. Kerusakan di sini yaitu kerusakan pada organ otak. Kerusakan pada otak ini akan menimbulkan namanya manifestasi klinis atau gejala klinis. Gejala klinisnya dapat berupa gangguan komunikasi, kelemahan alat gerak, penurunan kesadaran, gangguan keseimbangan, dan lain-lainnya. Gejalanya akan bersifat kontralateral, yaitu berlawanan. Contohnya seperti ini, apabila kerusakan terjadi pada otak bagian kanan, maka kelumpuhan akan terjadi pada otak bagian kiri, dan sebaliknya. Hemoragik ternyata terbagi menjadi dua loh, ada intracerebral dan juga ada subarachnoid. Intracerebral yaitu pecahnya pembuluh darah arteri pada otak dan menumpahkan darahnya ke jaringan otak. Sedangkan subarachnoid, pecahnya pembuluh darah arteri dekat dengan otak dan menumpahkan darahnya di antara otak dan tulang tengkorak. Disebut juga dengan ruang subarachnoid. Patofisiologi dari stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi karena pecahnya pembuluh darah di otak. Bisa pecah di jaringan intracerebral di otak atau juga bisa di ruang subarachnoid. Akibatnya apa? Akibatnya darah dapat terakumulasi atau darah dapat terkumpul sehingga terjadilah penekanan pada sel-sel otak dan mengakibatkan otak mengalami nekrosis, yaitu sel-sel otak mati. Akibat sel otak yang mati ini, maka kerja otak pun akan mendadak berhenti. Nah, hal ini akan mempengaruhi sel saraf di otak. Kejadian inilah yang akan mengakibatkan seseorang mengalami stroke, didampingi dengan manifestasi klinis atau gangguan klinis lainnya. Itulah patofisiologi yang terjadi pada stroke hemoragik.
Mungkin cukup itu saja materi tentang patofisiologi stroke dan saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa. See you.